Kalau dalam video sebelumnya, saya sudah membahas tentang apa akibat hukumnya jika tergugat atau turut tergugat tidak hadir di persidangan, meskipun sudah dipanggil secara patut melalui relas panggilan sidang pengadilan, maka gugatan penggugat bisa dikabulkan oleh majelis hakim. Kali ini, saya akan mencoba membahas sedikit tentang akibat dari tindakan penggugat yang sudah mengajukan gugatan perdata ke pengadilan, tapi tidak pernah hadir di persidangan, atau penggugat hanya hadir di awal-awal persidangan saja, tetapi pada persidangan berikutnya jarang hadir, dan ada juga yang benar-benar menghilang atau tidak pernah hadir lagi di persidangan pengadilan. Sebelum saya membahas lebih jauh tentang topik ini, buat teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe dan klik lonceng untuk mengikuti konten saya berikutnya di bidang hukum. Lalu like and share agar konten tersebut dapat bermanfaat buat orang lain. Apabila seseorang yang selanjutnya saya sebut dengan istilah penggugat bermaksud akan mengajukan tuntutan keperdataan atau mengajukan tuntutan menyangkut harta benda, misalnya meminta pembayaran utang atau melaksanakan sebuah kewajiban atau prestasi dalam sebuah perjanjian, atau meminta agar seseorang membayar ganti rugi yang ditujukan kepada seseorang, lembaga atau institusi, maka upaya hukum yang dapat dilakukan oleh si penggugat tersebut adalah dengan mengajukan gugatan perdata ke pengadilan negeri. Bisa ditujukan ke pengadilan negeri sesuai dengan alamat atau domisili hukum dari si tergugat, atau tuntutan yang diajukan sesuai dengan pemilihan domisili hukum kalau sebelumnya sudah diatur dalam sebuah perjanjian, atau ke pengadilan negeri di mana objek perkara tersebut berada kalau gugatannya tersebut itu menyangkut harta benda atau benda-benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan. Artinya, dalam sebuah gugatan perdata, penggugatlah yang mempunyai kepentingan dan dituntut berperan aktif jika mengajukan sebuah gugatan atau tuntutan keperdataan ke pengadilan. Makanya, tidak jarang ada putusan dari majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara yang kemudian menyatakan tentang gugurnya suatu gugatan. Alasannya apa? Kalau sampai penggugat dalam persidangan yang telah ditentukan hari, tanggal, dan jamnya, dan telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana telah saya sampaikan dalam video saya sebelumnya, tetapi si penggugat tetap tidak hadir, atau tidak juga menyuruh pengacara atau advokat untuk mewakili kepentingannya di persidangan, sementara si penggugatlah yang mempunyai kepentingan dalam sebuah perkara perdata, maka majelis hakim dapat menggugurkan gugatan yang diajukan oleh si penggugat, termasuk menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan pasal 124 HIR. Jadi, berdasarkan pasal 124 HIR, gugatan penggugat dapat digugurkan oleh majelis hakim jika penggugat dan atau pengacara atau advokat yang ditunjuknya tidak datang pada hari yang telah ditentukan oleh pengadilan tanpa alasan yang sah, sementara penggugat sudah dipanggil secara patut dan sah oleh pengadilan. Tetapi, dalam prakteknya, sebelum majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara menjatuhkan putusan untuk menggugurkannya sebuah gugatan yang diajukan oleh penggugat, majelis hakim biasanya terlebih dahulu meminta agar panitera pengganti melalui jurusita pengadilan untuk melakukan pemanggilan kembali kepada si penggugat. Jadi, hampir sama dengan tergugat, kalau penggugat tidak hadir pada jadwal persidangan yang telah ditentukan sebelumnya, pengadilan akan melakukan pemanggilan kepada penggugat. Tetapi, apabila penggugat pernah hadir, tetapi kemudian tidak hadir lagi atau jarang hadir, misalnya pada sidang pertama hadir, sidang kedua tidak hadir, sidang ketiga tidak hadir lagi, atau tingkat kehadirannya bolong-bolong, biasanya penggugat akan dipanggil sekali lagi dengan peringatan untuk hadir, dan apabila tetap tidak hadir, sedangkan tergugat itu hadir di persidangan, maka majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara dapat menggugurkan gugatan si penggugat melalui sebuah putusan atau penetapan dari majelis hakim di pengadilan. Selain alasan ketidakhadiran penggugat di persidangan atau jadwal ketidakhadiran penggugat yang bolong-bolong, gugatan penggugat juga bisa digugurkan oleh majelis hakim jika tergugat tidak hadir dan selanjutnya majelis hakim meminta agar panitera melalui jurusita melakukan panggilan sidang melalui relas atau panggilan melalui media massa terhadap tergugat, tetapi penggugat tidak menambah panjang biaya perkara untuk melakukan pemanggilan terhadap tergugat melalui relas atau panggilan koran hingga batas waktu yang telah ditentukan, maka gugatan penggugat juga bisa digugurkan oleh majelis hakim.
Sederhananya, ketidakhadiran penggugat di persidangan atau tidak dibayarnya tambahan panjar biaya perkara oleh penggugat untuk memanggil tergugat melalui relas panggilan atau koran dianggap sebagai bentuk ketidakseriusan penggugat untuk mengajukan gugatan perdata ke pengadilan terhadap tergugat. Catatannya, kalau gugatan penggugat digugurkan, penggugat hanya bisa mengajukan gugatan sekali lagi sepanjang penggugat sudah membayar panjar biaya perkara yang sebelumnya belum dibayarkan oleh penggugat kepada pengadilan. Demikian dari saya. Semoga hal-hal yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat buat teman-teman sekalian. Salam dari saya.